يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan dunia akhirat, dan kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan pada waktunya dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama keluarga besar Al-Quran di bawah bendera baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya menyampaikan penghormatan yang pertama untuk guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram, pimpinan Istana Al-Quran 4 Raudhatul Nikmah, Akhi Fillah Abi Kiai Haji Sirajuddin Ilyas beserta Bunyai dan keluarga besarnya. Hadir juga penceramah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Marhadi Al-Khatib. Hadir juga Kiai Haji Firdaus, Bapak Kapolsek, Bapak Kodim apa? Koramil, Bapak Lurah, dan para pejabat yang hadir di tempat ini, para kiai, para asatid yang maafkan saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Yang berbahagia, saya punya waktu 15 menit di panggung ini karena nanti banyak akan diisi oleh Kiai Haji Marhadi. Kalau masih kurang, insya Allah besok jam 2:30 saya akan live pengajian Damai Indonesia di TV One. Jadi besok bisa dilanjutkan segmennya. Sekarang 15 menit aja karena Kiai Marhadi jarang-jarang di sini. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat buat para orang tua yang tadi menyaksikan putra-putrinya di wisuda Hatam Al-Quran Juz 30, apalagi yang 15 juz. Rasanya tidak berlebihan, kan cuma Juz 30 Ustaz, kok diucapin selamat. Kita akan ngaji di waktu 15 menit ini ketika Tuan Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mencantumkan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita tentang mereka yang di dalam dadanya ada Al-Quran dan yang mengucapkan selamat adalah para malaikat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mencantumkan sebuah hadis bahwa beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla qara'a Thaha wa Yasin qabla an yukhlaqal khalqu bi alfi amin. Sesungguhnya Allah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan ketemu dan bisa kita cari dalam kitab Ihya. Allah membaca surat Thaha, Allah membaca surat Yasin sebelum Allah menciptakan semua makhluk 1000 tahun sebelumnya. Dan kita akan terkagum-kagum ketika membaca redaksi hadis lanjutannya, bahwa kenapa saya mengucapkan selamat kepada anak-anak ibu dan bapak yang telah diwisuda juz 30 di Istana Al-Quran 4 dan 15 juz, karena ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, falamma sami'atil malaikatu al-Qur'ana qalat, maka tatkala
para malaikat mendengar Al-Quran, mereka berkata, tuba li ummatin yanzilu alaihim hada, tuba li ajwafin tahmilu bihada, tuba 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 li alsinatin tantiku hada. Malaikat mengucapkan selamat, beruntunglah kepada umat yang Al-Quran diturunkan kepadanya. Tuba li ummatin yanzilu alaihim hada, yakni Al-Quran. Dan kedua, kenapa kemudian saya ingin mengucapkan selamat? Karena para malaikat mengucapkan selamat kepada anak bapak dan ibu yang diwisuda pada malam ini. Tuba li ajwabin tahmilu bihada, beruntunglah buat mereka yang di dalam dadanya dia membawa-bawa Al-Quran. Kemana saja dia pergi, Al-Quran dia bawa. Tuba li ajwafin tahmilu bihada. Yang ngucapin selamat adalah para malaikat. Itulah yang terjadi kepada anak bapak dan ibu yang diwisuda di Istana Al-Quran 4 Raudhatun Nikmah. Jemaah, anak kita wisuda, lulus sarjana. Jangan kata sekampung, keluarga besarnya aja nggak semuanya mengucapkan selamat atas diwisudanya sarjana anak kita. Betul enggak? Saya besok insya Allah Desember akan mendampingi istri saya wisuda S2. Itu yang ngucapin selamat paling keluarganya doang. Fakta atau doktor sekalian atau profesor sekalian, yang ngucapin selamat cuma orang-orang yang dalam bilangan masih bisa kehitung. Tetapi anak bapak dan ibu yang tampil, mereka membaca Al-Quran, tersimpan di dalam dadanya, tertutup itu Al-Quran, tetapi lisannya tak berhenti untuk melafazkan kalam Allah. Mereka diucapkan selamat oleh para malaikat. Mana yang lebih istimewa? Anak kita diucapkan selamat oleh para malaikat. Tuba li ajwafin tahmilu bihada, beruntunglah, selamat buat mereka yang di dalam dadanya membawa Al-Quran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anak keturunan kita ada di antara mereka yang di dalam dadanya bersemayam Al-Quran 30 juz. Kemudian malaikat juga mengucapkan selamat, tuba li alsinatin tantiqu hada. Selamat, beruntunglah mereka yang lisannya membaca Al-Quran. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apalagi saya mendapatkan informasi dari Abi Kiai Sirajuddin Ilyas bahwa kebanyakan yang diwisuda juz 30 ini adalah putra putri bapak dan ibu yang mereka tidak secara penuh pesantren di tempat ini tapi pulang pergi. Kalau di Jawa disebutnya santri kalong, kalau di Jakarta disebutnya santri kampret. Jemaah, karena mereka cuma malam aja belajar ngajinya kemudian pulang. Saya mengapresiasi mereka yang diwisuda ini orang-orang cerdas. Anak bapak dan ibu yang sudah hatam juz 30, mereka mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Ustadz kok bisa begitu? Saya punya kelewat banyak bukti. Saya ketemu dengan orang yang dia secara akademik sudah sarjana, tapi begitu dia datang ke Istana Al-Quran menghafal baru juz 30, beliau bilang, bukan 1-2 orang, susah banget ya hafal Al-Quran. Ya Allah, anak ibu masih SD atau
masih SMP, pulang pergi nggak mondok. Tapi mereka mendapatkan sebuah karunia dari Allah. Menghafal Al-Quran mereka tidak tahu artinya. Jadi saya ingin berkata bahwa engkau boleh bangga dengan kesarjanaan anakmu, engkau boleh bangga dengan kesarjanaan S2 atau S3 keluargamu, tetapi yang mengucapkan selamat boleh jadi hanya engkau dan keluargamu. Bahkan satu kampung tidak memberikan ucapan selamat. Tetapi mereka, bila anakmu hafal Al-Quran, bukan hanya makhluk yang ada di permukaan bumi ini, tetapi mereka para malaikat. Setiap kali ada majlis khotmil Quran, majlis simaan Al-Quran, malaikat turun demi untuk mendengarkan bacaan dari kata demi kata yang dibaca oleh orang yang mereka bersama Al-Quran. Jadi mudah-mudahan anak bapak dan ibu terus diberikan keistiqomahan, gak bakal susah bu. Saya selalu bilang bahwa anak adalah harta yang paling berharga. Ya, saya rasa kita semua sepakat anak adalah harta kita yang paling berharga. Kita rela melakukan apa saja demi untuk kebahagiaan anak kita, dan satu formula yang tidak bakal meleset. Ada waktu anak kita yang sarjana S1, S2, S3 jadi orang sukses, tetapi tidak semuanya. Karena banyak juga tadi ada salah seorang santri saya yang S2 semalam bercerita, ada teman saya S2 di UIN Yogyakarta yang kemarin sempat heboh tuh UIN gara-gara ada program doktor yang dengan konsepnya membuat banyak orang protes. Dia teman satu kelasnya S2 UIN Universitas Islam Negeri, sekarang kerjaannya dagang kambing. Saya tidak berkata dagang kambing itu hebat, tetapi ternyata itu jenjang pendidikan yang dia dapati begitu sulit dan menghabiskan banyak harta, tidak kemudian bermanfaat dan tidak ada jaminan. Karena sampai saat ini Presiden Republik Indonesia dari yang pertama sampai yang sekarang tidak pernah bikin undang-undang ketetapan bagi rakyatku yang dia menyelesaikan program doktoral sampai S3 otomatis begitu dia wisuda akan menjadi pegawai negeri sipil. Gak pernah ada. Artinya negara juga gak begitu yakin ini orang-orang hebat, karena ternyata tidak ada jaminan langsung. Mereka harus ikut tes, beberapa tes, dan banyak mereka yang kemudian tidak bermanfaat. Mereka punya ijazahnya, tetapi bila anak bapak dan ibu punya Al-Quran, mereka disebut sebagai ahlullah billah, keluarga Allah di permukaan. Saya cukupkan sampai di situ. Saya ingin senggol bab tentang haulnya supaya kebagian. Tapi jangan jadi 15 atau bersenggol. Gak apa-apa ya, lebih dikit ya. Ini masalah bab tentang haul ini perlu disenggol juga. Dikit-dikit aja nanti yang ngedalemin Marhadi. Ada sebuah kitab yang kalau di sebagian pesantren, kitab ini dijadikan buat latihan baca. Kitab ini kalau belajar nahwu shorof, kemudian buat praktek bacanya, biasanya di beberapa pondok pesantren disodorin kitab ini karena menarik. Pengarangnya Tuan Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri. Nama kitab itu Al-Mawa'idul Usfuriyah. Terdiri dari 40 hadis yang di dalamnya menariknya adalah ada banyak kisah-kisah hikmah, minimal satu dalam satu hadis, biasanya 2 atau 3. Dan kenapa disebut Usfuriyah, Al-Mawa'idul Usfuriyah? Karena memang pada bagian pertama bercerita Usfuriyah artinya burung pipit, menceritakan ketika Umar Ibn Khattab bertemu dengan seorang anak laki-laki yang masih kecil, kemudian mengurung burung pipit, dibayarin sama Umar Ibn Khattab, kemudian dilepasin.
Umar ibn Khattab meninggal dunia, banyak yang bermimpi bahwa Umar ibn Khattab mendapatkan rahmat dari lantaran membebaskan burung pipit yang ada di sangkar anak itu. Saya tidak ingin berkata bapak yang punya burung apa namanya, murai lovebird, bukan kemudian begitu pulang dari sini semuanya pada dilepasin. Ya jangan juga, itu burung ada mahal itu. Apa sih yang katanya satunya bisa harga satu motor itu ada. Cong, burung apa cong? Murai. Tukang burung berasa tuh dia. Alhamdulillah, kadang-kadang kalau lagi kepepet satu burung bisa jadi susu gitu. Jamaah sekalian berbahagia, saya ingin berkaitan dengan haul. Beruntung mereka yang terlibat dalam acara ini, yang hadir di majlis haul, karena saya tahu betul antusias dari jamaah. Saya mendapatkan cerita itu sanadnya mutasil langsung ke pimpinan Istana Al-Quran 4. Bahkan setelah pengajian bulanan masih ada 100 arwah yang dikirimkan supaya dibacain, dikasih kado bacaan Al-Quran. Nah, dalam kitab Al-Mawa'idul Usuriyah, Tuan Syekh Muhammad bin Abi Bakar, beliau menceritakan seorang tabi'in yang dia mempunyai keistimewaan, mempunyai sebuah amalan, kana yazurul maqabir fi kulli lailatil jum'ah. Ini seorang tabi'in punya amalan wiridan, setiap malam Jumat kerjaannya ziarah. Wa yunaji rabbahu ila subuh. Kemudian di setiap malam Jumat setelah ziarah dia bermunajat kepada Allah sampai datang waktu subuh. Ada nggak kira-kira jamaah yang punya amalan kayak begini? Jamaah. Tetapi menarik, pada saat malam Jumat tertentu Tuan Syekh Muhammad bin Abi Bakar menceritakan seorang tabi'in ini. Saya yakin para asatidz udah penasaran namanya siapa sih ini orang. Karena memang ini menjadi orang yang unik. Kemarin saya sampaikan pada saat pengajian di Istana Al-Quran Pusat setiap malam Sabtu bahwa ada seorang tabi'in yang bernama bin Kibar tabi'in, yang bernama Sabit al-Bunani. Dia seorang di dalam murid kesayangan Anas bin Malik. Anas bin Malik dulunya kalau kedatangan murid yang satu ini sibuk, saking punya makom istimewa. Gurunya mau kedatangan murid, gurunya yang sibuk. Dia minta anak-anaknya untuk bawa minyak wangi sebanyak-banyak. Beliau oleskan tangannya bukan hanya di bagian luar tetapi bagian dalam. Diolesin. Ketika anak-anaknya bertanya kenapa kau lakukan itu, wahai ayah, akan datang muridku, kata ayahnya Anas bin Malik, akan datang muridku yang kalau mencium tanganku tidak puas dengan hanya sekali, dia bolak-balik lama mencium tangan itu. Gurunya Tuan Anas bin Malik. Kenapa Sabit al-Bunani melakukan itu? Karena alasannya, aku tahu tangan guruku pernah dan sering bersentuhan dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi karena tangannya itu sering bersentuhan dengan baginda Rasul. Saya ingin mempersingkat waktu. Pada saat dia tertidur di satu malam setelah dia berziarah, dia tertidur, dan pada saat tertidur dia bermimpi semua penghuni kubur keluar dengan pakaian yang begitu indah, pakaian yang begitu bagus, jamaah, dan mereka menghampiri hidangan-hidangan makanan yang sudah tersedia. Mereka makan dengan baju yang sangat bagus. Saya tidak berani menyampaikan sesuatu bila tidak ketemu marojiknya, karena saya tahu apa yang saya sampaikan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Dalam kitab Al-Mawa'idul Usuriyah diceritakan itu. Tetapi ada seorang pemuda yang dia hanya diam terpaku, tidak menghampiri makanan karena memang tidak ada makanan di depannya. Nggak ada makanan. Tuan Syekh Sabit al-Bunani dalam impiannya memperhatikan ini pemuda. Kenapa dia tidak mendapatkan makanan?
lalu kembali semuanya dengan bergembira, dia menundukkan wajah dalam keadaan sedih. Dalam impian itu Tuan Thabit Al-Bunani memanggil pemuda tersebut. Apa yang terjadi denganmu? Saat banyak orang mendapatkan hidangan, engkau tidak mendapatkannya. Dia bercerita, aku adalah seorang pemuda yang hidup bersama ibuku. Tatkala aku sedang dalam perjalanan ibadah haji, sampai di negeri Mesir, aku meninggal dunia. Ajalku tiba. Kemudian ibuku menguburkan aku di sini. Jemaah, tidak lama kemudian ibuku menikah dengan lelaki lain. Tetapi karena sangat bahagia ibuku, dia melupakan anaknya yang sudah meninggal dunia. Dia lupa mendoakan anaknya, dia lupa bersedekah untuk anaknya. Jadi saya ingin sampaikan apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu di majelis ini, yang baik dengan makanan, minuman atau dengan rupiah yang itu didedikasikan, diniatkan buat orang yang telah meninggal dunia. Jamaah sekalian berbahagia, dia bercerita, ibuku lupa untuk bersedekah kepadaku. Maka malam ini siapapun yang telah terlibat dalam acara ini, apapun yang kita keluarkan, dengan hadirnya kita di majelis ini, ketahuilah akan menjadi kebahagiaan buat orang tua kita yang telah meninggal dunia. Lalu kemudian Tuan Thabit Al-Bunani bertanya, di mana ibumu tinggal? Aku ingin mengingatkan apa yang kulihat dalam impianku kepada ibumu. Dikasih unjuk. Ini yang menunjukkan bahwa kalau ada anak yang mimpi ketemu ayahnya setelah meninggal bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba hadir dalam impiannya dengan wajah yang lesu dan sedih, dia tidak berbicara, ketahuilah jangan-jangan engkau kurang mengingatnya dengan doa. Bukan kebetulan. Mudah-mudahan nanti yang hadir di tempat ini diimpikan orang tuanya yang telah meninggal dunia dan mereka bergembira semuanya. Karena begitu banyak, berapa kali hatam Al-Quran? Okay. 7 kali, 10 kali hatam Al-Quran, subhanallah. Kemudian anak itu bilang, di tempat ini ibuku tinggal. Bila engkau ingin meyakinkan kepada ibuku, ceritakan bahwa di kantong baju ibuku ada 100 dirham uang peninggalan ayahku. Allahu Akbar. Sampai dikasih unjuk. Kalau dia nggak percaya, bilangin, ibuku di kantong bajunya ada 100 dirham uang. Itu peninggalan ayahku. Yang kudunya kalau sudah meninggal dunia, kudu terjadilah hukum waris. Jamaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Tuan Thabit Al-Bunani datang ke ibunya dan menceritakan impiannya. Dan untuk meyakinkan, Tuan Thabit Al-Bunani berkata bahwa di sakumu, kata anakmu semalam dalam tidurku, ada 100 dirham uang peninggalan suamimu, yaitu ayah dari anakmu. Dia kaget karena memang tidak meleset ada 100 dirham di kantongnya yang dia simpan peninggalan dari suaminya. Kemudian dia berkata, tolong sampaikan ini 100 dirham semuanya untuk anakku. Sedekahkan untuk anakku. Aku tidak ingin melihat anakku dalam kesusahan di alam barzakh sana. Karena mereka yang bersedekah dari yang hidup diniatkan kepada yang mati akan menjadi kebahagiaan buat mereka semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.